Patroli pengamanan misa kenaikan Isa Al-Masih. Polresta Sidoarjo ungkap kasus pencabulan. Cerita di balik suksesnya Timnas U22 meraih medali emas. Selamat petang pemirsa, saya Lydia Rutinsul kembali menemani Anda dalam Presisi Petang edisi Kamis 18 Mei 2023 dan selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Presisi Petang selengkapnya. Dramatis berujung fantastis, itulah kalimat yang tepat untuk menggambarkan perjuangan kemenangan Garuda Muda Indonesia melawan Thailand dengan skor akhir 5-2 di ajang SEA Games 2023 Kamboja. Puasa gelar selama 32 tahun akhirnya terpecahkan di National Olympic Stadium Kamboja. Timnas usia 22 sepak bola Indonesia meraih medali emas sepak bola SEA Games 2023 usai mengalahkan Thailand. Keberhasilan Indonesia menyabet medali emas diiringi momen-momen dramatis. Garuda Muda mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 setelah melewati perpanjangan waktu 120 menit. Laga Indonesia vs Thailand final sepak bola SEA Games digelar di National Olympic Stadium pada hari Selasa 16 Mei 2023. Gol-gol kemenangan Timnas Indonesia dikemas oleh Ramadan Sananta pada menit 21 dan 49. Irfan Jauhari pada menit 91, Fajar Faturrahman di menit 107 dan Beckham Putra di menit 120. Ya, saya kan diberi tanggung jawab sebagai kapten, ya saya berusaha untuk menenangkan apa yang bisa saya tenangkan. Itu cuman kan kejadian di offset lapangan kalau kita kendalikan kedua tensinya lebih tinggi, sama pressure juga, dan ya terpenting kita medali. Ya kalau dibilang capek ya pasti capek, cuman selama pertandingan kemarin saya pikir yang anak bermain dengan mentalitas yang luar biasa. Saya ini kan kebetulan bahwa kita tidak hanya tahun ya, boleh dikatakan beberapa kali bawa timnas, dan itu pun juga apa yang saya lakukan itu berkaitan dengan evaluasi saya selama. Evaluasi saya selama ini adalah membangun karakter atau menguatkan mental pemain, itu memang sangat perlu sekali. Karena dari evaluasi yang saya lakukan selama ini, kita ini selalu kalah di mental ketika kita berhadapan dengan negara yang levelnya sama atau di atasnya. Itu selalu kita keteteran. Maka dasar itu saya betul-betul gembleng mentalnya anak-anak. Yang penting
mental berjuang, mental tidak patah semangat, dan mental selalu apa namanya tidak kendor. Nah, itu yang penting. Karena kalau mentalnya kuat, secara otomatis anak-anak akan konsisten, akan tenang. Tapi kalau mentalnya sudah tidak kuat, ya secara otomatis itu akan berpengaruh pada yang lain. Karena dalam satu tim itu 11 orang, kalau ada satu saja mentalnya drop, pasti akan berpengaruh pada yang lain. Sementara 2 gol Thailand ke gawang timnas Indonesia dilesakan oleh Anan Yot Sangwal menit 65 dan Yot Sakun Burapa pada menit 97. Dalam pertandingan ini wasit mengeluarkan 4 kartu merah yang diberikan kepada Komang Teguh dari Indonesia, Jonathan Kemdi, Thailand, Sopon Witrakyat, dan Terasak Poepimai dari Thailand. Dalam perpanjangan waktu, Beckham Putra mencetak gol kelima Garuda. Kemenangan atas Thailand sekaligus membuat timnas Indonesia mengakhiri dahaga gelar selama 32 tahun di SEA Games 2023. Terakhir Indonesia mengangkat trofi sepak bola SEA Games pada tahun 1991. Proses perjuangan timnas dalam menjuarai SEA Games 2023 tidak luput dari polesan tangan dingin pelatih timnas U22 Indra Syafri. Dengan berbagai strategi dan susunan pemain yang berbeda, membuat tim lawan sulit mendeteksi permainan timnas. Nah, seperti apa strategi ini efektif dilakukan? Kali ini saya sudah terhubung dengan Coach Indra Syafri dari Kamboja yang sebentar lagi akan bertolak ke Indonesia. Ya, selamat sore Coach Indra. Selamat sore, Mbak. Ya, pertama-tama kami mengucapkan selamat ya kepada timnas U22 yang sudah meraih gelar medali emas SEA Games setelah 32 tahun perjuangan dan penantian untuk gelar tersebut. Nah, pertanyaan saya pertama, seperti apa Anda menerapkan strategi dan komposisi pemain yang berbeda-beda sehingga timnas dapat melibas semua tim di babak penyisihan? Ya, pertama tentu medali emas ini perlu kita syukuri karena sudah 32 tahun kita tidak pernah sekalipun menorehkan prestasi meraih medali emas. Dan prestasi ini tentu tidak terlepas dari kerja tim, mulai dari manajer, tim pelatih, ofisial, dan tentu yang tidak kalah kita harus berterima kasih yaitu kerja keras dari para pemain. Mengenai hasil final, itu adalah hasil dari kita membuat suatu priorisasi persiapan dari mulai kita fase grup, semifinal, dan final. Jadi apa yang kita lakukan di final itu adalah apa yang kita evaluasi dan kita ketahui atau kita indikasikan tim kita ini kuatnya di mana, kelemahannya di mana, lawan itu kelebihannya di mana, dan itu kita dapatkan dan kita punya kesimpulan. Satu, kita akan menetapkan game plan saat final tersebut. Yang kedua, game plan tersebut siapa yang paling cocok memainkan. Ya, makanya kita pilihlah 11 pemain terbaik kita, dan itu kita tetapkan dari hasil diskusi dengan tim pelatih dan tim lainnya, yaitu psikolog, dokter, dan lain-lain. Jadi kalau secara spesifik taktik apa yang akan kita lakukan, ya kita tahu sendiri, kita sudah sering berhadapan dengan Thailand, dan kita memang dari mulai babak penyisihan sampai semifinal, kita melakukan setiap pemain-pemain yang melakukan pegang bola, kita berikan kesulitan kepada mereka. Sederhana sebenarnya, dan semua pemain-pemain berkomitmen setiap bola sama lawan, dia melakukan pressure, dan pressure itu kita tentukan kita mau pressure di daerah mana. Dan di situ setelah kita dapat bola baru kita melakukan counter attack. Itu sederhananya. Tapi tentu kami tidak bisa merinci dari sekarang tentang detail apa saja yang kami sampaikan tim plan melawan Thailand. Ya,
Coach Indra, saat final menghadapi Thailand, Indonesia selalu unggul, namun Thailand pun selalu bisa mengejar. Namun kitalah yang meraih emas. Nah, motivasi atau kata-kata semangat seperti apa yang Anda sampaikan kepada para pemain saat itu? Iya, memang ada situasi yang krusial ya saat kita menang 2-1. Kita bisa dikejar lagi menjadi 22, 22. Dan juga ada situasi-situasi lain yang dihadapi, yaitu ada kerusuhan-kerusuhan. Nah, kami hanya berpesan kepada pemain, dan pemain kami kumpulkan, tetap semua fokus, kerja keras, konsentrasi, dan kalau ada kesempatan untuk bikin gol, jangan disia-siakan. Dan alhamdulillah begitu 2 menit, pertandingan baru dimulai perpanjangan waktu, kita bisa mencetak 1 gol lagi. Nah, di situ momentum anak-anak lebih percaya diri lagi, dan ditambah pergantian-pergantian pemain yang kami lakukan, saya pikir sangat tepat. Ya, Coach Indra, bagaimana Anda juga melihat pembekalan mental para pemain saat berlaga di SEA Games Kamboja tahun ini? Iya, secara khusus kita memang ada psikolog, tetapi psikolog hanya membantu kami dalam menyiapkan tim ini. Dan saya melihat para pemain-pemain ini selalu kita sampaikan bahwasanya kita tidak ada lagi di dalam mindset kita, lawan itu nggak bisa dikalahkan. Jangan terpengaruh dengan nama besar, Thailand, macam-macam dan lain sebagainya. Bahkan kami dengan pemain mengatakan, Thailand, Vietnam belum pernah juga kok juara dunia, sama kan dengan kita. Jadi tidak ada yang perlu diragukan untuk menghadapi Thailand. Dan sebenarnya yang membesar-besarkan juga, satu sisi kami para pemain diminta mentalnya bagus, tidak takut, tetapi kan banyak berita-berita media-media yang menakut-nakuti para pemain bahwa Thailand itu bagus gitu. Bahkan ada prediksi Thailand akan menang 60%, Indonesia 40%. Itu kan bagian dari pelemahan mental. Nah, kami di internal, di tim tidak pernah ada kata bahwa lawan itu yang lebih unggul dari kita. Yang perlu kami antisipasi adalah betul-betul mengindikasi atau mengidentifikasi apa-apa sih kelebihan lawan itu secara teknis. Jadi bukan dengan narasi-narasi yang bukan teknis. Jadi narasi-narasi itu cukup menurunkan mental, tapi sebaliknya itu merupakan motivasi karena dengan alasan juga dengan faktor 32 tahun belum mendapat kembali emas itu ya, Coach Indra ya? Iya, sebelum pertandingan dari awal kami masuk ke Kamboja, kami tidak pernah berpikir atau terbebani dengan 32 tahun itu. Jadi kami hanya berpikir pertandingan pertama dilakukan dengan baik, dan pertandingan kedua harus lebih baik dari pertandingan pertama. Dan begitu selanjutnya. Dan priorisasi yang kami siapkan bahwa peak performanya itu harus di final. Dan alhamdulillah kita di final tampil dengan penampilan yang terbaik sesuai dengan rencana dan priorisasi yang kami siapkan. Ya, nah terakhir Coach Indra, gambaran Coach Indra Syafri ini tentang para pemain yang masih muda dan juga masih punya banyak peluang di jenjang-jenjang berikutnya, bahkan punya peluang untuk bermain di tim senior. Ya, jadi mereka itu para pemain tim nasional itu kan milik klub. Makanya dalam kesempatan ini kami berterima kasih kepada pemilik klub dan pelatih-pelatih klub yang telah memberikan atau membina para pemain di klub. Nah, setelah ini kan pemain akan kembali ke klub, dan saya mengimbau mudah-mudahan pemain-pemain tim nasional yang ikut di SEA Games ini, yang terutama yang 20 ini, diberikan kesempatan jam bertanding di klub masing-masing. Itu harapan kami sebagai pelatih tim nasional. Karena kalau dia tanpa jam bermain, pengalaman bertanding kurang, perkembangan para pemain akan lambat. Mungkin itu, Mbak. Baik, berarti saat ini sedang berada di bandar udara untuk penerbangan ke Jakarta ya, Coach Indra ya? Ini mau boarding. Baik. Sudah mau boarding. Baik, terima kasih Coach Indra Syafri atas bincang-bincang kita dalam Presisi Petang. Semoga momen kemenangan timnas sepak bola meraih emas SEA Games Kamboja ini sebagai momen pemersatu untuk saling dukung demi kebangkitan sepak bola Indonesia. Terima kasih, selamat sore. Setuju. Ya. Ya, pemirsa,
Indra Syafri sukses membawa timnas sepak bola Indonesia meraih medali emas dalam SEA Games 2023 yang digelar di Kamboja. Gelar juara tingkat Asia Tenggara ini tentu saja menjadi pencapaian membanggakan bagi Coach Indra Syafri. Berikut profil Indra Syafri dan riwayat karirnya di dunia persepakbolaan. Indra Syafri lahir di Lubuk Nyiur, Batang Kapas, pesisir selatan Sumatera Barat pada 2 Februari 1963. Indra Syafri telah menggeluti dunia sepak bola sejak lama. Sebelum berkarir sebagai pelatih, Indra Syafri pernah menjadi pemain di lapangan hijau. Indra Syafri pernah bergabung menjadi pemain PSP Padang sekitar tahun 1980-an. Tidak hanya beraksi di lapangan, Indra Syafri juga pernah menakodai klub asal ibu kota provinsi Sumatera Barat itu. Nama Indra Syafri mulai dikenal saat dirinya menjadi pelatih timnas Indonesia U16 yang akan berlaga di babak penyisihan Piala Asia U16 di Thailand. Sayangnya, perjuangan Indra Syafri dan anak asuhnya masih belum berhasil membawa pulang gelar juara. Namun tahun 2012, Indra Syafri sukses mempersembahkan gelar juara saat melatih timnas U17. Indra Syafri pun berhasil membawa Garuda Muda memenangkan turnamen Hong Kong International Youth Football. Setahun kemudian, Indra Syafri sukses mendampingi Indonesia meraih piala AFF U19. Prestasi yang baru saja ditorehkan Indra Syafri saat timnas U22 menyabet medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Di bawah komando Indra Syafri, Garuda Muda sukses memenuhi target PSSI dan pemerintah untuk meraih medali emas sepak bola. Proses perjuangan timnas dalam menjuarai SEA Games 2023 tidak luput dari polesan tangan dingin manajer timnas U22, Kombes Pol Sumarji, dengan memompa semangat timnas dan motivasi tersebut membuat para pemain timnas terlecut jiwa nasionalismenya untuk membela kehormatan negara. Timnas U22 Indonesia mengalahkan Thailand dengan skor 5-2 pada babak final sepak bola SEA Games 2023 di Kamboja, sekaligus meraih medali emas cabang olahraga sepak bola kompetisi olahraga se-Asia Tenggara. Selain perjuangan pemain timnas, pelatih, manajer, serta official timnas U22 berperan besar dalam meraih gelar medali emas di ajang SEA Games Kamboja 2023. Kombes Pol Sumarji selaku manajer timnas U22 memompa semangat pemain timnas sebelum laga final melawan Thailand. 100%, 1000%. Semuanya 11 orang diberikan tanggung jawab dan 20 orang dalam satu ikatan tim. 1 untuk 20, 20 untuk 1. Untuk bisa kalian perjuangkan, untuk bisa kalian tekadkan dengan ikatan yang kuat. Satu tim untuk meraih emas. Amin. Untuk meraih emas. Amin. Anak-anakku semua, saya perlu ingatkan kepada kalian semua, dan itu harus kalian lakukan dan laksanakan nanti. Meraih emas selain bekerja keras yang harus kalian jalankan, konsisten dengan mental yang kuat, mental baja, dan kata kuncinya adalah berani. Kata kuncinya apa? Berani. Kalau kalian sudah mengucapkan kata berani sesuai dengan baju yang akan kalian gunakan nanti, maka tidak ada kata capek. Yang ada terpompa semangat itu. Jangankan kalian berpikir hanya mengeluarkan cucuran keringat yang harus kalian berikan, tetapi lebih dari itu, jiwa raga kalian persembahkan untuk bangsa dan negaramu.
orang yang selama ini mengasihi kamu, menjadikan kalian semua seperti ini. Sudah saatnya kalian semua membalas itu semua. Balaslah budi baik yang diberikan oleh keluargamu, oleh bangsa dan negara. Saat ini saatnya, sekarang ini saatnya, anakku. Motivasi tersebut membuat pemain timnas terlecut jiwa nasionalismenya untuk membela negara, hingga akhirnya dapat menuntaskan laga final melawan Thailand dengan skor 5-2 dan mendulang medali SEA Games 2023 setelah penantian selama 32 tahun terakhir meraih juara di SEA Games tahun 1991. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Ya, pemirsa, seperti apa pantauan lalu lintas pada hari ini? Kita segera bergabung dengan Brigadir Rian yang saat ini berada di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Brigadir Rian, silahkan dengan laporannya. Ya, baik, terima kasih rekan Lydia dan selamat sore pemirsa. Kami dari NTMC Polri hadir mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan lalu lintas pada sore hari ini, walaupun pada hari ini merupakan tanggal merah, di mana situasi lalu lintas di tempat saya melaporkan langsung dari kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Kita bisa melihat langsung bahwa kendaraan dari Jalan TB Simatupang ataupun dari arah Ragunan yang akan menuju ke arah Terminal Kampung Rambutan ataupun yang akan memasuki ke Tol Jor pada sore hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana kita bisa melihat langsung bahwa ketersendatan hanya terjadi menjelang antrian traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal menuju ke arah TB Simatupang ataupun yang akan memasuki ke Tol Jor. Sementara harap berhati-hati dikarenakan memang kawasan Pasar Rebo ini merupakan salah satu terminal bayangan, dikarenakan banyaknya bis antar kota maupun angkutan umum yang menaik turunkan penumpang yang kerap menyebabkan ketersendatan yang perlu diantisipasi, ditambah banyaknya pedagang kaki lima dan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang. Sementara kita menuju ke kendaraan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Terminal Kampung Rambutan ataupun dari arah yang akan menuju ke arah Pasar Rebo ataupun yang akan menuju ke arah Ragunan pada sore hari ini pun juga nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana antrian hanya terjadi menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju kembali normal. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk selalu berhenti di belakang zebra cross, dikarenakan zebra cross hanya untuk pengguna jalan kaki yang menyeberang. Sementara kendaraan dari arah Cililitan yang akan menuju ke arah Cijantung, selanjutnya menuju ke arah Jalan Raya Bogor pun pada sore hari ini juga nampak dalam keadaan ramai dan lancar,
Namun kami himbau bagi Anda yang ingin menuju ke arah Jalan Raya Bogor untuk menggunakan flyover yang ada di kawasan ini. Sementara untuk di bawah flyover lalu lintas juga nampak dalam keadaan ramai, cenderung tersendat dikarenakan memang banyaknya angkutan umum yang berhenti di bahu jalan. Begitupun juga kendaraan dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Cijantung ataupun dari Jalan Raya Bogor yang akan menuju ke arah Cililitan juga nampak dalam keadaan ramai dan lancar. Dan perlu kami informasikan juga bahwa di kawasan ini sudah ada petugas kami dari Satlantas Polda Metro Jaya yang siap mengamankan jalannya arus lalu lintas agar terciptanya kelancaran. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar kondisi lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1500669, bisa juga melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Kita kembali dengan Lydia di studio. Terima kasih Brigadir Rian atas informasi lalu lintasnya. Selamat kembali bertugas. Kapolres Jepara, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan memantau situasi di sejumlah gereja yang melaksanakan perayaan kenaikan Isa Al-Masih. Patroli dengan motor ini dilakukan sekaligus memantau dan mengecek pengamanan gereja-gereja yang berada di wilayah Kabupaten Jepara. Dalam kunjungan ini, Kapolres Jepara, AKBP Wahyu Nugroho Setiawan mengecek anggota yang bertugas melaksanakan pengamanan di sejumlah gereja yang melaksanakan kebaktian kenaikan Isa Al-Masih dan memastikan semua berjalan aman dan lancar. Polres Jepara mengerahkan sekitar 250 personel pengamanan yang tersebar di 100 gereja di wilayah Jepara. Ini saya bersama teman-teman kita kontrol patroli ke gereja-gereja. Karena kita tahu hari ini saudara-saudara semua umat Kristiani sedang merayakan hari kenaikan Isa Al-Masih. Tentunya kami hadir di sini untuk memberikan pengamanan, memberikan pelayanan dan memastikan semua kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kegiatan pengamanan ini merupakan agenda kepolisian. Dilakukan pengamanan terbuka maupun tertutup di seluruh gereja agar para jemaat merasa terlindungi dan tenang dalam menjalankan ibadah. Tim Humas Polres Jepara melaporkan untuk Polri TV. Polda Banten melaksanakan apel deklarasi Polisi RW. Program Polisi RW merupakan program Kapolri yang menghadirkan polisi di setiap RW untuk membangun interaksi positif yang konsisten antara polisi dan masyarakat. Polisi RW hadir untuk melihat, mencatat, mendengar, dan mencarikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Dalam sambutannya, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menjelaskan tentang tugas polisi RW yang harus melakukan beberapa hal untuk menciptakan situasi kondusif di wilayah Banten. Sementara itu, Wakapolda Banten, Brigjen Pol M. Sabilul Alif menjelaskan jumlah polisi RW yang ada di Polda Banten sebanyak RW yang ada di desa dan kelurahan di wilayah hukum Polda Banten, yaitu sebanyak 7.532 RW yang akan dipenuhi secara bertahap untuk tahapan yang pertama yang telah terploting sebanyak 3.619 polisi RW, sementara sisanya akan diploting di tahap kedua. Deklarasi dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami, Polisi RW Polda Banten, menyatakan bahwa kami akan selalu siap. Satu, hadir di tengah masyarakat untuk mendengarkan, menerima saran, masukan, dan keluhan. Selain untuk mengantisipasi Kamtibmas di wilayah Banten, polisi RW juga dalam rangka mengantisipasi gangguan Kamtibmas saat pelaksanaan pemilihan umum 2024. Tim Humas Polda Banten melaporkan untuk Polri TV.
Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Seorang anak perempuan di bawah umur menjadi korban aksi pencabulan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa. Pelaku mengancam akan menyebarluaskan foto tanpa busana jika korban tidak menuruti kemauan pelaku.
Soal mahasiswa asal Menganti diamankan Satreskrim Polresta Sidoarjo, Polda Jawa Timur karena melakukan perbuatan cabul dan melakukan pengancaman terhadap anak di bawah umur. Kasus ini diungkap Polresta Sidoarjo. Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro yang memimpin konferensi pers menyampaikan berawal dari perkenalan tersangka VML yang berusia 20 tahun dan korban yang masih berusia 14 tahun melalui aplikasi chatting Telegram. Dari perkenalan ini, pelaku VML membujuk korban melalui chatting dan memaksa korban mengirim foto tanpa busana ke pelaku. Pelaku dengan korban ini bertemu, kemudian setelah diajak jalan-jalan, kemudian korban ini diajak untuk menuju ke kos-kosan daripada pelaku. Setelah sampai di kos-kosan pelaku, kemudian dengan bujuk rayunya, korban bersedia untuk melayani pelaku. Kemudian terjadilah persetubuhan. Setelah itu korban juga difoto oleh pelaku. Jadi pelaku ini memfoto, mohon maaf ini kemaluan daripada pelaku ditempelkan di dekat daripada wajah daripada korban. Kemudian ini difoto. Kemudian setelah itu, setelah selesai, keesokannya ini pelaku mengirim foto tersebut ke korban sambil meminta korban untuk mengirimkan foto korban dalam keadaan tidak berbusana. Setelah itu korban melaporkan ini kepada bapak angkatnya, pada orang tuanya, kemudian akhirnya pelaku bisa diamankan. Motif pelaku bahwasanya dengan mengirimkan ini dengan harapan korban juga mengirimkan fotonya yang tanpa busana ke pelaku. Ya, di situ ada pengancaman, terutama nanti akan menyebarkan foto-foto daripada pelaku dan korban di Twitter. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 atau pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun. Tim Humas Polresta Sidoarjo Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Nusa Tenggara Timur belum lama ini menjadi tuan rumah event internasional konferensi tingkat tinggi negara-negara ASEAN. Kegiatan ini berjalan aman dan kondusif. Atas kelancaran acara, Polda NTT menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang bertugas. Irwasda Polda Nusa Tenggara Timur, Kombes Pol Zulkifli memimpin upacara bendera bulanan di lapangan utama Riki Sitohang, Mapolda Nusa Tenggara Timur. Upacara pengibaran bendera ini diikuti para pejabat utama Polda Nusa Tenggara Timur dan seluruh personel serta ASN di lingkup Polda NTT. Dalam kesempatan ini, Kombes Pol Zulkifli menyampaikan apresiasinya kepada seluruh personel yang telah bertugas mengawal dan mengamankan event internasional KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo. Kombes Pol Zulkifli mengatakan bahwa kegiatan KTT ASEAN 2023 berjalan dengan sangat aman dan lancar dari hari pembukaan sampai dengan penutupan. Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh personel Polda Nusa Tenggara Timur dan jajaran atas segala dedikasi, kinerja positif, dan loyalitasnya dalam pelaksanaan tugas rutin maupun pengamanan kegiatan tersebut. Dan kegiatan pengamanan yang kita laksanakan di bulan ini harus kita sikapi dan kelola dengan baik. Pertahankan dan tetap jaga harmonisme masyarakat dan kerukunan umat beragama. Upacara yang dilaksanakan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan semangat pengabdian, memupuk disiplin, patriotisme jiwa korsa, loyalitas dan kebersamaan, serta mempunyai makna khusus sebagai sarana untuk introspeksi dan evaluasi kepada organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara. Tim Humas Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
informasi terhangat dari tanah air. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.
Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Anggota Korps Brimo Polri berhasil menorehkan prestasi pada SEA Games 2023 Kamboja. Pejudo Indonesia Baratu Dewa Kadek Raka Warna Putra meraih medali emas di kelas 66 kg. Anggota Korps Brimo Polri berhasil menorehkan prestasi pada SEA Games 2023 Kamboja. Kali ini personel dari Satuan Resimen 2 Pasukan Pelopor Baratu Dewa Kadek Raka Warna Putra yang mengharumkan nama bangsa Indonesia dan Polri. Bertarung di Kroy Changfar Convention Center, pejudo Indonesia Dewa Kadek Rama Warna Putra berhasil meraih podium tertinggi di kelas 66 kg. Keberhasilan ini menambah koleksi emas Indonesia. Dewa Kadek Rama Warma Putra merupakan anggota BRIMOB berpangkat Bayangkara 1 Polisi lulusan tahun 2016. Saat ini Dewa Kadek Rama Warma Putra berdinas di Resimen 2 Pasukan Pelopor. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Divisi Humas Polri Building Jakarta. Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @PolriTVRadio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda.
serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi. Bribka Ever Gusrianto Tinenti, sosok anggota Polri ini sangat menginspirasi karena selain menjalankan tugas utama sebagai anggota Polri, ia juga mendirikan sekolah sepak bola secara gratis untuk anak-anak di Kampung Riumata, Kupang, NTT. Bribka Ever Gusrianto Tinenti, personil Direktorat Pembinaan Masyarakat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur, mendirikan sekolah sepak bola atau SSB secara gratis untuk anak-anak di Kampung Riumata. Kampung Riumata adalah salah satu pemukiman warga di Desa Nekbaun, Kecamatan Amirasi Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Merasa terpanggil untuk mendirikan sekolah sepak bola bagi anak-anak yang tinggal di kampung, antara lain karena kecintaannya terhadap olahraga populer tersebut dan melihat bakat-bakat dari anak-anak setempat terhadap sepak bola. Keikhlasannya untuk mencetak bibit unggul pemain sepak bola di Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, nampaknya patut diacungi jempol. Sebelum menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Ever sudah hobi dan cinta dengan dunia sepak bola. Bahkan setelah lulus pendidikan pada tahun 2006 lalu, pria dengan dua anak tersebut sempat memperkuat Sumba Barat dalam ajang El Tari Memorial Cup. Ketika itu, dirinya ditugaskan pertama kali sebagai anggota kepolisian di Pulau Sumba. Kecintaan kepada sepak bola membuat Brigadir Kepala Ever Gusrianto Tinenti tergerak untuk mendirikan sekolah sepak bola atau SSB di tempat tugasnya dan menamakannya dengan SSB Putra Timur. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kasih, pusing, lagi, ya bisa toh?
Sasaran khusus pembinaan sepak bola adalah anak-anak di pelosok desa Niuk Baun, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tujuan pendirian sekolah sepak bola ini untuk mencetak bibit unggul dan menyelamatkan generasi masa depan sepak bola di Kabupaten Kupang, khususnya di desa Niuk Baun. Sekolah sepak bola tersebut didirikan pada Agustus 2019 lalu dan banyak mendapatkan dukungan dari pemerintah desa sampai pemerintahan Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saat ini sekitar 100 anak usia dini belajar sepak bola secara cuma-cuma di sekolah sepak bola tersebut. Mereka adalah anak-anak berusia 12 tahun, 16 tahun, hingga 19 tahun. Brigadir Kepala Ever Gusrianto Tinenti bersyukur karena dari sejumlah anak binaannya, beberapa di antaranya terpilih untuk masuk dalam skuad Kabupaten Kupang untuk turnamen Liga 3 El Tari Cup di Lembata pada tahun 2021. Tim Liputan, Polri TV. Pemirsa, Papua menyimpan berbagai destinasi tempat wisata menarik dan menantang untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Puncak Jaya Wijaya yang selalu diselimuti salju abadi. Seperti apa ekstrimnya Puncak Jaya Wijaya ini? Kita simak informasi berikut ini. Papua menyimpan berbagai destinasi wisata menarik dan menantang untuk dikunjungi. Salah satunya yaitu Puncak Jaya Wijaya yang merupakan gunung tertinggi di Indonesia, membuat salju abadi menyelimuti puncak gunung di Provinsi Papua tersebut. Namun karena terjadinya pemanasan global, salju abadi Puncak Jaya Wijaya kini mulai menyusut, bahkan diperkirakan akan mengering. Berbagai rintangan yang ada pada gunung ini tentunya menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi para pendaki sejati. Wisata Puncak Jaya Wijaya memberikan pesona keindahan alam yang unik dan spektakuler. Keberadaan salju tebal di puncaknya menjadi salah satu keistimewaan dari gunung ini. Wisatawan sering menuju ke Lembah Balim yang merupakan lembah di pegunungan Jaya Wijaya dengan pemandangannya yang masih sangat alami dan indah. Ketinggian Lembah Balim sekitar 1.600 meter dari permukaan laut. Tempat ini merupakan salah satu pusat kebudayaan tradisional masyarakat Papua yang sangat eksotik. Di Lembah Balim terdapat banyak perkampungan suku asli Papua dengan adat istiadat mereka yang masih sangat murni dan dijaga hingga kini. Suku terbesar yang mendiami Lembah Balim adalah suku Hubula. Namun selain suku Hubula, beberapa suku lainnya juga menjadikan Lembah Balim yang indah dan alami ini sebagai rumah mereka. Puncak Cartens Pyramid menjadi puncak tertinggi pegunungan Jaya Wijaya. First Ascent berhasil dibukukan oleh gabungan ekspedisi dari Australia, Austria, dan Belanda. Di antara 4 pendaki yang berhasil sebagai First Ascent saat itu adalah Heinrich Harrer, sang White Spider yang juga dikenal karena menjadi satu dari 4 pendaki yang berhasil menaklukkan Eiger North Face pada tahun 1938. Gunung Puncak Jaya Wijaya merupakan gunung paling tinggi di Indonesia. Jalur pendakian yang cukup ekstrim sekaligus menantang menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendaki di Indonesia maupun di seluruh dunia. Agar ketika mendaki dapat lebih aman dan menyenangkan, maka dapat menggunakan jasa tour guide Indonesia. Dengan didampingi jasa tour guide tersebut, maka petualangan mendaki Anda akan semakin berkesan. Lokasi menuju ke Puncak Jaya Wijaya masih terbilang alami dan jalurnya cukup ekstrim untuk dilalui. Maka dari itu, akomodasi beserta fasilitas yang disediakan pun juga masih sangat minim. Para pendaki hanya dapat memperoleh satu akomodasi penginapan yang tersedia pada jalur pendakian, yaitu base camp. Seusai dari base camp tersebut, para pendaki hanya bisa menggunakan tenda sebagai tempat untuk menginap. Bagi pendaki yang berminat menggunakan fasilitas transportasi juga tersedia dan ditawarkan oleh jasa agen perjalanan. Wisata Puncak Jaya Wijaya berlokasi di Papua yang tepatnya berada di pegunungan barisan Sudirman Jaya Wijaya. Gunung ini merupakan salah satu objek wisata yang jalurnya sangat ekstrim untuk dilalui. Dari Papua, Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rutin Suruh, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, salam presisi.